Solusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran. Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam masa yang banyak. Selamat datang di channel Aurora Zeva. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan sebuah narasi yang cukup mengejutkan. Sosok yang dikenal sebagai Rismon disebut-sebut tengah merancang strategi besar untuk tahun 2026 nanti. Bukan sekadar kritik biasa, ini berkaitan dengan isu pengerahan jutaan massa. Kabarnya, target utama dari gerakan ini adalah upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan narasi people power, kelompok ini mengklaim siap menurunkan ratusan ribu hingga jutaan orang di awal tahun 2026. Pertanyaannya, apakah ini gerakan murni suara rakyat atau sekedar provokasi politik? Resolusi 2026, Wapres Gibran yang tidak pernah lulus SMA, baik dalam maupun luar negeri, tidak memenuhi syarat minimal SMA yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu kita, maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran. Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam masa yang banyak. Kita harus bergerak 2026. Rakyat bergerak turun semua, ratusan ribu sampai jutaan orang untuk meminta Ditjen Dikdasmen mencabut surat keterangan yang dikeluarkannya pada 6 Agustus 2019 yang menyetarakan sekolah Gibran kelas 1 SMA setara dengan SMK bidang peminatan akuntansi dan keuangan yang abal-abal itu. Dan kita harus menjadi pemilik, rakyat harus menjadi pemilik di Republik ini, karena kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang tertinggi. Merdeka! Dalam beberapa dokumentasi, terlihat dukungan dari aliansi seperti ARM atau Aliansi Rakyat Menggugat. Namun, banyak pihak yang mulai mengkritisi kelompok ini. Pola demonya dinilai sangat tersetir, datang membawa toak dan spanduk secara sembunyi-sembunyi, ambil video untuk konten, lalu bubar begitu saja. Hal ini memicu spekulasi bahwa aksi tersebut hanyalah demi kepentingan konten media sosial semata. Di hari Ibu ini, kami hanya ingin mengingatkan kalau kami ini sebetulnya tugas kami memang bukan di jalan, tetapi karena 10 tahun kemarin ada kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat yang akhirnya memaksa kami untuk turun ke jalan. Jadi nanti foto-foto kami itu isinya adalah kebijakan-kebijakan Jokowi selama 10 tahun yang kira-kira merugikan rakyat. Terhadap apa yang dilakukan oleh Jokowi ini sampai sekarang sangat terasa ya. Jadi untuk kedepannya kami akan terus bergerak, tapi satu tuntutan kami, adili Jokowi, tangkap dan adili Jokowi terhadap Pak Prabowo. Itu aja, karena gini, selama Prabowo memerintah ya, udah hampir mau 1 tahun lewat, sebetulnya belum ada yang dibuat oleh Prabowo. Karena beliau sedang sibuk cuci piring apa yang telah dilakukan oleh Jokowi. Setelah ini kami mungkin melalui podcast gitu ya, dan kami menghimbau dan kami ingat dosa Jokowi itu bukan hanya di ijazah aja. Karena kami melihat banyak orang ijazah itu memang salah satu yang sangat penting untuk pemimpin negara ya, karena ijazah, karena background pendidikan itulah yang membuat menjadi background terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin kita. Isu lama seperti ijazah palsu juga kembali digulirkan. Padahal, banyak yang menilai tuduhan tersebut tidak pernah terbukti secara sah. Narasi yang dibangun dianggap lebih banyak mengandung kebencian pribadi dan upaya adu domba. Lebih jauh lagi, muncul dugaan adanya sel-sel dari kelompok terlarang yang mencoba menunggangi isu ini untuk menciptakan instabilitas di dalam negeri. Masyarakat diminta untuk lebih cerdas dalam menyaring informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang tidak berdasar. Salah satu sifat manusia paling buruk adalah mengajak dan menghasut orang lain untuk membenci orang yang dia benci. Negara ini butuh kritik yang membangun, bukan provokasi yang memicu perpecahan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah rencana 2026 ini nyata
Atau hanya sekedar gertakan di ruang digital? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Aurora Zeva, sampai jumpa di narasi berikutnya.